Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Perekonomian melakukan pertemuan bisnis secara khusus dengan sedikitnya 12 CEO global perusahaan investasi top dunia. Ya, berikutnya pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani mengungkapkan sebanyak 12 investor dan CEO top Amerika Serikat siap menanamkan investasi besar-besaran di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Perekonomian melakukan pertemuan bisnis secara khusus dengan sedikitnya 12 CEO global perusahaan investasi top dunia. Menteri Investasi dan Hilirisasi menegaskan pertemuan dengan 12 pimpinan perusahaan investasi global tersebut sebagai upaya memperkuat kemitraan investasi strategis, di mana para CEO dan presiden perusahaan investasi terkemuka dunia tersebut tercatat memiliki total aset kelolaan atau assets under management yang mencapai 15 triliun dolar Amerika. Di sisi lain, 12 pemimpin perusahaan investasi global tersebut sangat tertarik dengan arah kebijakan ekonomi nasional, langkah penguatan iklim investasi, serta komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum yang dinilai memiliki potensi kerjasama yang sangat konstruktif. Presiden bertemu langsung dengan 12 perusahaan investasi terbesar di dunia, malah ada ikut ada 12 dengan total kurang lebih kalau aset under management itu dikumpulkan itu 16 triliun US dollar. Potensi ada beberapa kerjasama dengan mereka karena memang kalau dilihat selama ini para perusahaan investasi terbesar ini mungkin belum, kalau saya bilang belum tergarap secara optimal. Mereka lebih banyak berinvestasi di negara-negara lainnya. Nah, kebetulan dengan kehadiran Danantara ini, mereka juga mempunyai potensi sebagai local partner Danantara, dan itu memberikan kenyamanan dan confidence juga karena kita bisa bersama-sama investasi tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan Indonesia tak perlu setor 1 miliar dolar Amerika untuk menjadi anggota tetap Board of Peace. Menlu Sugiono mengatakan Indonesia saat ini sudah menjadi anggota tetap Board of Peace tanpa menyetor 1 miliar dolar Amerika atau setara 16 triliun rupiah. Menurut Sugiono, uang tersebut bukan sebuah iuran wajib atau syarat keanggotaan tetap. Menlu mengatakan kontribusi Indonesia adalah dengan mengirim 8.000 pasukan penjaga keamanan. Menurut Sugiono, pembahasan terkait kontribusi 1 miliar dolar Amerika merujuk apabila suatu negara ingin mengambil peran tertentu seperti menjadi anggota permanen. Jadi dari awal saya bilang, ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan, tidak. Kita sekarang sudah anggota, nggak perlu bayar juga nggak apa-apa. Berarti Indonesia nggak akan bayar. Tapi kalau misalnya kemarin tuh kita mau jadi anggota permanen, ada kontribusi 1 miliar itu kan gitu. Bukan kemudian kita sekarang karena belum bayar kita bukan anggota board office loh. Paham ya? Jadi kontribusinya beda-beda gitu. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah membuka peluang impor etanol termasuk dari Amerika Serikat sebagai salah satu upaya pengembangan energi bersih. Bahlil mengatakan opsi impor etanol terbuka selama produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Bahlil menambahkan rencana pemerintah untuk mewajibkan percampuran bensin dengan etanol merupakan salah satu upaya penguatan ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Adapun sebelumnya pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi mandatori pencampuran bioetanol secara bertahap. Program ini direncanakan dimulai dengan E5 pada 2028 dan S10 pada 2030 serta diarahkan menuju E20 dengan mempertimbangkan kesiapan produksi, distribusi serta infrastruktur pendukung. Kita akan menerapkan bagian daripada bensin kita akan campur dengan etanol, mandatori. Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan peluang usaha baru yang ada di Indonesia. Namun sampai dengan produksi kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ruang untuk kita melakukan impor boleh saja, termasuk di impor dari Amerika. Sampai dengan kebutuhan produksi kita dalam negeri terpenuhi. Ini paralel aja sebenarnya, paralel aja biasa. Yang berikut kami juga melaporkan bahwa di sini kita juga melakukan komunikasi terhadap ExxonMobil. ExxonMobil ini salah satu
perusahaan minyak Amerika Serikat yang sudah 100 tahun lebih yang beroperasi di Indonesia, dan mereka adalah salah satu penyumbang. Masih di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Kelompok Hizbullah akan melakukan perlawanan atas tindakan Israel yang menyerang Lebanon pada pekan lalu. Serangan Israel tersebut diarahkan ke wilayah pusat komando Hizbullah dan menewaskan 8 anggota kelompok Hizbullah. Kelompok Hizbullah asal Lebanon menegaskan akan melakukan perlawanan terhadap Israel usai serangan Israel ke wilayah Lebanon yang menewaskan 8 anggota Hizbullah. Pemerintah Lebanon telah berjanji untuk melucuti senjata Hizbullah, tetapi Israel bersikeras bahwa mereka tetap memiliki hak untuk membela diri dengan menyerang kelompok militan yang didukung Iran tersebut. Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, militer Israel mengatakan telah menyerang pusat komando Hizbullah di Lebanon Timur dan target yang terkait dengan kelompok Palestina Hamas di selatan. Presiden Lebanon Yosef Aoun juga mengutuk serangan tersebut yang terjadi hanya beberapa hari setelah pemerintah mengatakan bahwa tentara akan mulai menerapkan fase kedua dari rencana mereka untuk melucuti senjata Hizbullah di selatan Lebanon. Serangan itu juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melakukan tindakan militer terkait program nuklir di negara Republik Islam tersebut. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, armada tempur udara Pakistan melancarkan serangan udara di wilayah timur dan tenggara Afghanistan pada Minggu dini hari kemarin. Serangan tersebut menargetkan lokasi yang disebut sebagai tempat persembunyian militan. Kementerian Penerangan Pakistan menyatakan serangan lintas batas tersebut menghantam 7 kamp dan tempat persembunyian teroris yang diklaim sebagai milik Taliban Pakistan dan kelompok ISIS Khorasan. Afghanistan pun menyatakan akan memberikan respon yang tepat dan terukur atas serangan udara Pakistan yang menewaskan sedikitnya 18 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menuduh Pakistan menargetkan warga sipil. Kementerian Luar Negeri Afghanistan juga telah memanggil Duta Besar Pakistan di Kabul untuk menyampaikan protes resmi atas serangan tersebut. Selain pendapatan dari sisi perpajakan, pemerintah juga bisa meningkatkan pendapatan dari sektor perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN, di mana puluhan perusahaan BUMN tercatat memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad menjelaskan sejumlah perusahaan industri nasional atau perusahaan BUMN tercatat memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara dan program hilirisasi. Untuk itu Komisi 6 meminta pemerintah terus memperkuat peran Kementerian BUMN dalam mempercepat kemajuan ekonomi nasional, termasuk dengan berkontribusi secara maksimal dalam program-program unggulan pemerintah, mulai dari mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, program hilirisasi, hingga program-program strategis nasional lainnya yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan demikian kehadiran suatu perusahaan itu dapat bermanfaat di masyarakat. Di samping tentunya CSR-nya, artinya keuntungan perusahaan itu dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pemberdayaan, pada untuk UMKM, pertanian, peternakan, segala macamnya, sehingga juga mereka punya tanggung jawab moral dalam rangka